Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li wali walidayka ilayyal masir. Shadaqallahul adzim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberi nikmat kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya, termasuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pagi rahimakumullah. Hari Ibu sudah berlalu pada hari Jumat ya. Pada hari Jumat tanggal 22 Desember adalah hari Ibu. Diperingati oleh negara karena Ibu sangat luhur, sangat mulia kedudukannya daripada Bapak, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang datangnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian menanyakan, ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni sahabati, ya Rasulullah, siapa yang perlu diperlakukan dengan baik, berhak diperlakukan dengan baik? Maka Rasul menjawab, ummuka, ibumu, ummuka, ibumu, ummuka, ibumu, 3 kali disebut ibu. Qala sumaman, dan siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka, bapamu. Ini menandakan bahwa berbakti kepada ibu lebih besar daripada berbakti kepada bapak. Kenapa? Karena di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi dikatakan bahwa ibu mengalami beberapa kesulitan. Yang pertama, kesulitan di waktu mengandung. Yang kedua, kesulitan di waktu melahirkan. Yang ketiga, mengalami kesulitan di waktu menyusui. Yang keempat, di waktu mengurus anaknya dari mulai bayi sampai dewasa. Itulah kesulitan-kesulitan yang dialami oleh ibu dan tidak dialami oleh bapak. Karena itu hak ibu lebih besar daripada bapak. Nah, selanjutnya bahkan ada 5 air yang keluar dari ibu. Yang pertama, air ketuban. Air ketuban itu adalah air yang membersamai di waktu mengandung anak atau janin di dalam rahim itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam air ketuban. Maka air ketuban ini sangat berguna bagi bayi, melindungi bayi dari benturan, dari goncangan. Kemudian juga dari infeksi. Dan bayi sangat nyaman di dalam air ketuban. Karena air ketuban itu adalah satu air yang berhak atau berkat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bayi bisa bernapas di dalam air ketuban. Yang kedua, air darah.
atau darah keluar di waktu melahirkan. Betapa banyaknya darah yang keluar dari rahim ibu ketika melahirkan anaknya. Yang ketiga, air susu. Setelah melahirkan, ibu kita menyusui kita 2 tahun. Betapa sulitnya menyusui itu. Yang keempat, air keringat. Keringat yang keluar dari badan ibu adalah keringat ketika beliau mengurus kita dari kecil sampai dewasa. Yang keempat atau yang kelima, air mata. Air mata keluar dari mata ibu ketika beliau mengurus kita, kemudian kita sakit, kita ada masalah, maka ibu kita sangat sayangnya sampai meneteskan air mata menangis demi kita, demi anak. Nah, ini adalah tanda-tanda atau bukti bahwa seorang ibu sangat besar jasanya bagi seorang anak. Oleh karena itu, kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua, harus menghormati, harus mencintai, harus mengurus, memperhatikan kesehatannya, memperhatikan kebutuhannya, dan lain-lain. Ibu adalah sumber kebahagiaan, sumber surga. Bahkan Rasul mengatakan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Bahkan ketika ibu kita ridho, Allah akan ridho. Ketika ibu kita benci, Allah akan benci. Ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua, dan bencinya Allah ada di benci orang tua. Oleh karena itu, jagalah, jangan sampai orang tua kita tidak ridho kepada kita. Jagalah, jangan sampai orang tua kita benci kepada kita. Jangan sampai menyakiti, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Bahkan perkataan di dalam Al-Quran mengatakan, wala taqul lahuma uffin. Jangan mengatakan kepada keduanya kata ah. Itu ah saja tidak boleh, apalagi menyakiti hatinya, fisiknya, dan lain-lain. Dan kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka walaupun mereka sudah tidak ada. Kita berdoa, Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka berdua seperti telah menyayangiku di waktu kecil. Itulah sedikit memperingati Hari Ibu. Mudah-mudahan ibu kita yang masih ada, kita harus hormat, kita harus cintai supaya kita mendapat kebahagiaan. Ibu bapak kita yang telah tiada, terus senantiasa kita doakan semoga ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.